Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Sungguh sukacita dan anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kita, karena pada pagi hari ini kita boleh ada untuk kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh dan kekuatan serta kesehatan yang daripada Engkau. Pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, sehingga kami disanggupkan, dimampukan untuk kami mendengarkan dengan baik, bahkan untuk kami menjadi pelaku firman di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita membuka Alkitab kita. Kita membuka dari Amos 5 ayat 21 sampai 27. Amos 5 ayat 21 sampai 27. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Ayat 21. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lalu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut Sakut, rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah penyembah yang sejati. Penyembah yang sejati. Di sebuah gereja ada seorang pemuda, masih muda, sangat rajin datang beribadah. Sangat suka melakukan penyembahan di gereja. Ketika ada pujian, doa, firman Tuhan, dia lakukan dengan ekspresif. Melihat apa yang dilakukan oleh pemuda ini, seorang hamba Tuhan merasa takjub, merasa sangat terkesan dengan sikap pemuda ini. Tetapi satu kali, hamba Tuhan ini mendapati bahwa pemuda ini sudah jarang terlihat di gereja. Sudah sangat jarang datang untuk beribadah, melakukan penyembahan. Melihat kondisi ini, hamba Tuhan pun risau. Kemudian dia mencoba mencari tahu keberadaan pemuda ini. Setelah beberapa waktu lamanya, akhirnya hamba Tuhan ini pun datang menemui pemuda ini ke tempat kerjanya. Kemudian dia langsung menanyakan apa yang terjadi, sehingga pemuda ini jarang datang ke gereja. Mengejutkan, ternyata pemuda ini merasakan suatu hal. Apa yang dirasakannya? Ketika hamba Tuhan ini bertanya, pemuda pun menjawab bahwa ketika dia beribadah, sesering apapun dia datang ke gereja melakukan ibadah, bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman, dia merasakan kosong. Hatinya terasa hampa. Dia merasakan kesepian. Oleh sebab itu dia merasa bahwa apa yang dikerjakannya di gereja, penyembahan yang dilakukannya, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, menjadi hal yang sangat sia-sia. Karena nyatanya dia tetap merasakan kekosongan itu. Mendengar jawaban dari pemuda ini, akhirnya hamba Tuhan pun merespon. Apakah yang kamu lakukan ketika di luar gereja? Sudahkah kamu berdoa, melakukan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan ketika kamu di luar gereja? Sudahkah kamu melakukannya?
Apakah ketika kamu datang ke gereja hanya sebagai rutinitas saja? Atau sebuah kerinduan yang mendalam untuk kamu datang mendekat kepada Tuhan? Kemudian sang pemuda pun sedikit terdiam dengan jawaban dari hamba Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, berbicara soal penyembahan, yang mungkin langsung terlintas di pikiran kita adalah mengenai pujian, lagu. Karena ketika kita masuk ke dalam pujian, apalagi pujian itu memiliki kata-kata yang sangat indah. Kata-katanya mewakili keadaan kita, menggugah perasaan kita, mewakili perasaan dan kondisi kita saat ini. Mungkin kita akan begitu ekspresif, begitu serius menyanyikannya. Mungkin kita akan, ketika pujian itu betul-betul melambangkan sukacita, kita akan bersorak-sorai, melompat-lompat. Tetapi mungkin ketika lagu-lagu itu melambangkan bagaimana kondisi kita yang sedikit pilu, mungkin kita akan menyanyikannya begitu mendalam. Bahkan mungkin kita akan meneteskan air mata ketika kita menyanyikan pujian itu. Kita terbawa secara emosi ketika kita melakukan penyembahan. Tetapi pertanyaannya, apakah itu yang disebut dengan penyembah sejati? Apakah tolak ukur menjadi seorang penyembah sejati hanya ketika kita bisa ekspresif ketika kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan? Apakah itu yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kita sebagai penyembah-penyembahnya yang sejati? Di dalam kitab Amos yang telah kita baca tadi, kita melihat bagaimana Allah menolak ibadah dari bangsa Israel. Judul perikopnya saja diberikan judul ibadah Israel dibenci Tuhan. Apa sebenarnya yang terjadi? Padahal pada saat itu kita baca bahwa bangsa Israel telah melakukan ibadah-ibadah. Secara ritual mereka melakukannya secara komplit, secara lengkap. Mereka menyanyikan pujian, menaikkan pujian, memberikan korban bakaran dan yang lainnya. Tetapi tetap saja apa yang dilakukan Israel pada saat itu dibenci oleh Allah, ditolak oleh Allah. Oleh sebab itu, ketika Allah menolak itu, pasti ada yang salah. Pasti ada sesuatu yang salah yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, latar belakang bangsa Israel pada saat itu, secara rohani mereka hidup jauh dari Tuhan. Walaupun secara jasmani mereka melakukan ibadah-ibadah mereka, tetapi ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah-ibadah yang lahiriah saja. Tanpa benar-benar ada kerinduan yang mendalam untuk mereka beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka hanya melakukan rutinitas. Ibadah hanya sebagai rutinitas tanpa mereka menyadari siapa Tuhan yang mereka sembah dan apa motivasi mereka datang beribadah menyembah Tuhan. Artinya bangsa Israel tidak sungguh-sungguh menghidupi apa yang mereka lakukan. Mereka tidak mengenal apa yang mereka lakukan dan mereka tidak memiliki tujuan yang benar di dalam segala ibadah yang mereka lakukan. Bisa dibilang kehidupan mereka di gereja dan kehidupan mereka di luar sangat berbanding terbalik. Apa yang mereka lakukan di gereja tidak dilakukan di luar. Kehidupan dualisme. Memang ketika kita bicara soal pujian, menyanyikan pujian, kita berdoa, itu menjadi hal yang sangat mudah. Mengucapkan kata demi kata adalah bagian yang tidak sulit. Tetapi bagian kita bukan hanya soal menyanyikan pujian itu dengan merdu, bukan sekedar kita menaikkan doa-doa dengan kalimat yang indah. Bagian kita adalah menghidupi setiap firman Tuhan yang ada di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita masuk ke gereja, kita memuji Tuhan, kita berdoa. Secara emosional kita begitu terbawa dengan pujian-pujian yang ada. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan sesama, kita berdoa. Tetapi ketika kita keluar dari pintu gereja, kita kembali memperkatakan hal-hal yang tidak baik. Kita kembali memperkatakan hal-hal yang jahat.
kita membenci sesama kita menyimpan dendam, kita tidak mengasihi sesama kita dengan betul, dan kita tidak menunjukkan kehidupan yang benar. Kita tidak benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Semua yang kita lakukan di gereja, seberapa besar pun kita, seberapa bagus dan indahnya pun kita memuji Tuhan, kalau kita tidak menghidupi semuanya itu dengan baik di dalam setiap hari kita, di dalam setiap kondisi, aktivitas kita, semua yang kita lakukan tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Dan kita sama seperti bangsa Israel yang melakukan ibadah hanya sebagai rutinitas biasa, hanya sebagai kegiatan biasa. Tidak ada makna yang begitu mendalam, tidak ada motivasi yang benar di dalam kita melakukan penyembahan. Sesungguhnya menjadi penyembah yang sejati bukan soal jago-jagoan memuji Tuhan, membawakan sebuah doa dengan kalimat yang dirangkai begitu indah. Penyembah yang sejati adalah tentang bagaimana kita memberikan seluruh kehidupan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk menggenapi firman Tuhan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Penyembah yang sejati adalah penyembah yang hidup benar di hadapan Allah. Setiap orang percaya kepada Kristus memiliki natur sebagai penyembah. Saya seorang penyembah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian adalah seorang penyembah. Kita semua adalah seorang penyembah. Tetapi jangan sampai Tuhan mendapati kita sebagai penyembah yang sia-sia, penyembahan yang tidak ada artinya, yang tidak bermakna. Oleh karena apa? Oleh karena kita tidak sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu, kita harus tahu, harus mengerti bagaimana penyembahan bisa menjadi penyembahan yang benar, bisa menjadi penyembahan yang sejati, menjadi sebuah penyembahan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Pada ayat 24 ada kata keadilan dan kebenaran. Bagi Allah yang terpenting bukan hanya soal rutinitas seperti yang dilakukan bangsa Israel, bukan korban-korban bakaran, korban sajian yang dipersembahkan, bukan soal domba gemuk yang diberikan, bukan soal nyanyian dan tarian kegembiraan yang diungkapkan. Tuhan mengatakan jauhkanlah semua itu. Sesungguhnya penyembah sejati adalah pribadi yang menunjukkan hidup benar, hidup yang berkenan di hadapan Allah, hidup yang menunjukkan kebenaran dan keadilan. Dikatakan kebenaran dan keadilan. Di ayat 24 jelas semua dikatakan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita bersama-sama belajar untuk melakukan hal itu dan berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan dengan memperhatikan kebenaran dan keadilan. Ketika kita mampu hidup benar, maka kita pun akan menjadi penyembah yang sejati. Memang seringkali kita bisa saja terjatuh. Mungkin kita bisa saja menjauh dari Tuhan. Bisa saja fokus kita di dalam ibadah adalah untuk menyenangkan diri sendiri, soal ego, soal diri sendiri. Kita melupakan kebenaran, bahkan kita melupakan Tuhan di dalam ibadah kita, di dalam penyembahan kita. Namun saya percaya di dalam penyertaan Roh Kudus dan dibarengi dengan kita rindu untuk membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, maka Allah akan memampukan kita menjadi penyembah yang sejati, bukan hanya di dalam sebuah gedung, tetapi di setiap masa, di setiap waktu. Jadi berbicara soal penyembah sejati adalah bagaimana kita memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, di setiap kondisi kehidupan kita, di setiap musim kehidupan kita, di setiap tempat dan di setiap waktu, tidak terbatas oleh apapun. Mari bersama, mulai saat ini, kita bangun satu komitmen bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Kristus, untuk menjadi penyembah-penyembah yang sejati dengan melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan, sungguh besar Engkau. Sungguh begitu luar biasanya Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa disebut sebagai penyembah-penyembah Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini, setelah kami merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami rindu kami boleh betul-betul menghidupi arti dari penyembah sejati itu. Bukan sekedar soal apa yang kami lakukan di dalam sebuah gereja, tetapi tentang bagaimana kehidupan kami mampu terus memancarkan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap aktivitas kami kepada banyak orang. Kami rindu hidup kami menjadi penyembah yang sejati sampai pada akhir nanti ya Tuhan. Oleh sebab itu kiranya Tuhan yang terus berkarya di dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberikan kesanggupan dan kemampuan untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini kami berdoa di dalam setiap usaha, pekerjaan, sekolah yang kami lakukan. Kiranya Tuhan yang berkenan memberkati kami semua, sehingga kami boleh melakukan setiap bagian kami pada hari ini masing-masing dengan baik oleh karena campur tangan Tuhan saja. Dan biarlah kami terus boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tetap semangat, Tuhan memberkati.